Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya pada kita semua, dan akhirnya kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para tabi-tabiin, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Sahabat Salimah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kesalahan itu yang dialami oleh manusia ada dua. Yang pertama adalah kesalahan melanggar batas agama, kemaksiatan, atau yang lainnya ya. Yang ini adalah hubungannya dengan Allah. Dan yang kedua adalah kesalahan hubungannya dengan manusia, ketika dia mengambil dan merampas hak saudaranya, atau mengejek, mengumpat, ataupun merendahkan martabat yang lainnya. Nah, terhadap yang pertama tadi, kesalahan yang hubungannya dengan Allah, maka selayaknya di sini menggunakan fikih dakwah ya. Dan kita tidak boleh menjustifikasi bahwa seseorang itu sudah benar-benar jelek gitu ya. Karena pada dasarnya dia punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk melakukan perubahan pada dirinya ya. Dan itu adalah hak Allah ya. Dia masih berhak menikmati hak persaudaraan, dan sebagaimana Allah difirmankan Allah, fa in asau faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 216. Jadi mari jangan kemudian kita memutus tali persaudaraan, tapi justru kita doakan kepada saudara kita agar dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu dia tidak ingin berlumuran dosa dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, kesalahan hubungannya dengan manusia ya. Islam menganjurkan agar kita itu memberikan maaf dan bersabar serta berlapang dada. Maka Imam Hanafi berkata, ada 3 hak saudara kita yang seharusnya kita bersabar. Yang pertama adalah kezaliman yang dilahirkan karena amarah, kemudian kezaliman yang terjadi dalam suasana kekerabatan, dan kezaliman yang dilahirkan dari ketidaksengajaan. Dalam sebuah kata hikmah dikatakan, berilah 70 maaf buat saudaramu. Kalau hatimu tidak menerima, maka celalah dia. Karena sesungguhnya juga sudah demikian, aib itu bukan pada dirinya, tapi pada jiwamu. Nah, sahabat Salimah dan rahmat Allah, pemberian maaf itu ibarat hadiah yang sangat berharga yang diberikan seorang muslim kepada saudaranya. Sebab tidak semua orang itu mampu melakukannya. Dan ini berkembang ya, memberikan maaf itu berkembang sesuai dengan kualitas iman seseorang gitu ya. Karena ia merupakan hadiah sangat berharga, maka hendaknya itu dilakukan dengan cara-cara yang sebagaimana dalam Islam ajarkan. Ya, yang pertama, bahwa maaf itu hendaknya disertai dengan perasaan lapang dada. Kalau dalam Al-Quran, sifat pemaaf atau afu itu seringkali diikutkan dengan sifat as-safu ya, berjabat tangan, berlapang dada. Dalam firman Allah surat An-Nur ayat 22, Allah berfirman, wal yafu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa kamu tidak ingin bahwa Allah itu mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini sahabat Salimah mengisyaratkan ya, hendaknya seorang mukmin itu menghadiahkan maaf kepada saudaranya. Maka dia bersedia berjabat tangan, kemudian melapangkan dadanya selebar-lebarnya, dan tidak menyisakan ada rasa dengki dalam dirinya, perasaan tidak nyaman pada saudaranya. Kemudian kedua, maaf hendaknya diikuti dengan memperbanyak amal kebaikan. Ya. Ini menunjukkan bahwa memaafkan saja belum cukup gitu ya. Kita masih harus bertemu antara hati dan berjabat tangan ya, agar tidak tersimpan lagi perasaan dongkol atau tidak menyat tadi, tidak nyaman ya. Selanjutnya juga dianjurkan
agar kita itu menambah dan meningkatkan amal baik kita. Sebagaimana dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya adalah atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Nah, ini untuk menghindari perasaan bahwa pihak yang memberi maaf itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang diberi maaf, sehingga dia mencukupkan untuk tidak berbuat baik lagi kepada yang diberi maaf dan kepada manusia pada umumnya. Dan yang terakhir ya, memaafkan hendaknya dengan cara yang baik. Sahabat Salimah, terkadang kita itu memaafkan seseorang yang berbuat salah kepada kita, namun cara yang kita pakai kurang baik. Dan hal ini justru semakin menyulut marahnya dan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Allah berfirman, fasfahis safhal jamil, ya. Maka maafkanlah dengan cara yang baik, ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 85. Ya. Maksudnya kita perlakukan orang-orang yang berbuat kesalahan dan kejahatan itu dengan perlakuan yang baik. Misalkan dengan kita mendoakannya akan diberi petunjuk oleh Allah dan tidak melaknatnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah ya, bahwa suatu ketika Rasulullah itu berdakwah ke Taif dan di sana dia dibalas dengan apa? Cercaan, cemohan, bahkan dilempari dengan batu. Kemudian malaikat gunung itu menawarkan kepada Rasulullah agar ditimpakan gunung itu kepada mereka dan dibalikkan gitu ya. Tapi Rasulullah menolak dan bersabda, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka seorang yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Nah, sahabat Salimah Rasulullah, demikian bagaimana Islam itu mengatur kita untuk menghadiahkan maaf pada saudara kita ya, agar semua itu mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jalani 10 hari yang terakhir ini dengan hati yang penuh lapang dada, tidak perlu ada perasaan tidak nyaman pada saudara-saudara kita. Kita maafkan mereka sehingga kita lalui 10 hari yang terakhir dengan sebaik-baiknya. Akhirnya Allah akan berikan kemudahan kita untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kiranya itu, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.